Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan selalu kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwani fillah, sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama ya, bersama-sama akan belajar membaca Al-Quran atau istilah lain tahsinul Quran, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan coba sedikit membahas tentang tajwid ya, tentang tajwid dasar. Karena ini adalah tajwid dasar, nah ini memang diperuntukkan kepada kita semua yang memang untuk pemula tentunya ya, untuk pemula yang masih belajar untuk mendalami cara membaca Al-Quran. Mungkin nanti dari teman-teman sekalian ada yang sudah paham, sudah fasih gitu ya, nanti bisa boleh bergabung gitu ya. Di sesi akhir kita akan adakan nanti semacam sharing atau mungkin ada yang mau mencoba membacakan dari hasil materinya juga dipersilahkan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran tahsin kita di kesempatan kali ini, di kesempatan malam hari ini. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membuka pertemuan kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Baik, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya jabarkan di awal, kita akan membahas tentang tajwid dasar ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tajwid dasar dengan metodenya metode ummi. Ya, bagi teman-teman sekalian yang sudah pernah belajar ya, atau sedang belajar, atau bahkan belum pernah belajar, mari kita bersama-sama belajar di sini ya. Bisa ditampilkan share screen-nya ya. Ya sebentar, karena filenya bentuknya PDF ya. Kita coba untuk share screen. Baik, sambil menunggu, sahabat sekalian,
kenapa kita penting untuk mempelajari tajwid ini, ya. Selain nanti pelajaran tajwid, nanti juga ada pelajaran makhrajul huruf, dan nanti ada juga pelajaran sifat-sifat dari huruf tersebut. Karena ketika kita mempelajari makhrajul huruf, ternyata ada beberapa huruf yang tempat keluarnya atau makhrajnya itu sama, ya. Nah, ada beberapa huruf yang makhrajnya atau tempat keluarnya itu sama, tapi ternyata dia berbeda dari sifatnya sehingga pengucapannya pun berbeda. Nah, itu maka sangat penting sekali kita pelajari terkait makhrajul huruf dan juga sifat-sifatnya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tajwidnya dulu, sambil sedikit-sedikit kita akan coba mengupas terkait dengan makhraj hurufnya. Nah, alhamdulillah sudah bisa ya. Nah, coba kita tampilkan. Nah, ini yang akan kita pelajari ya, tajwid dasar tentang metode Umi ya. Nah, pada kesempatan kali ini di halaman pertama ini sudah ada ya. Kita akan bahas tentang bab pertama, yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Nah, karena banyak sekali ya dalam Al-Qur'an itu terkait tentang nun sukun atau tanwin, dan setelah itu bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Dan ternyata ketika kita mendengar gitu ya bacaan orang gitu ya sedang membaca Al-Qur'an, atau mungkin bahkan ada imam gitu ya yang membaca, ternyata ada beberapa orang yang masih salah pengucapan di nun sukun ya, nun sukun atau tanwin. Nah, ini kadang ada pengucapan yang salah atau kurang tepat gitu ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas ya sedikit demi sedikit. Semoga semuanya bisa ya tersampaikan semua di malam kesempatan hari ini. Baik, yang pertama adalah hukum nun sukun atau tanwin. Di sini dibagi menjadi 5 bagian, teman-teman sekalian. Ya, hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah izhar halqi. Nah, yang pertama izhar halqi tadi dibagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama izhar halqi. Yang pertama. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Ya, teman-teman bisa baca. Ya. Yang ketiga idgham bila gunnah. Nah, ini kenapa dipisah idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah? Nah, ini untuk memudahkan saja ya, untuk memudahkan saja karena nanti cara pengucapannya berbeda tersendiri. Yang ketiga, yang keempat adalah iqlab, dan yang kelima adalah ikhfa hakiki. Ya. Dari yang pertama itu adalah idhar halqi. Kenapa disebutkan idhar halqi, tidak disebutkan idhar saja? Karena kalau disebutkan dengan idhar saja, nanti akan ada lagi satu lagi idhar gitu ya. Sehingga supaya tidak tertukar, maka lebih didetailkan lagi, yaitu dengan sebutan idhar halqi. Nah, idhar halqi itu kenapa juga disebut idhar halqi? Karena ternyata huruf-huruf idhar itu letaknya itu di tenggorokan ya. Tenggorokan dalam bahasa Arabnya huluk ya. Kurang lebih seperti itu ya. Maka disebut idhar halqi. Karena semua huruf-huruf idhar itu ada di tenggorokan. Ya, baik, kita akan bahas dulu terkait dengan idhar halqi. Ya, teman-teman sekalian, bagi yang bisa bergabung, silahkan bergabung ya. Nah, jika memang dibutuhkan untuk
mencatat silahkan dicatat ya. Alangkah lebih baiknya ketika kita memang menuntut ilmu itu dicatat gitu ya. Nah, karena ketika mencatat itu maka kita mendapatkan dua kebaikan gitu ya. Dan juga pencernaannya lebih cepat. Kenapa? Karena proses mencatat itu selain tangan bergerak, mata lebih teliti gitu ya, otak juga fokus. Nah itu ya, sehingga lebih cepat tertangkap. Nah biasanya seperti itu ya. Baik, kembali lagi ke idhar halki yang pertama. Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin, karena ini babnya adalah bab nun sukun atau tanwin. Ya, ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf. Ya, huruf idhar apa aja huruf idhar? Huruf idhar itu ada 6. Huruf idhar itu ada 6, atau huruf tenggorokan itu ada 6. Yang pertama adalah hamzah. Hamzah itu letaknya di bawah sini. Nah, gitu ya. Di sini di tenggorokan bagian bawah. Selanjutnya ha. Ya. Hamzah, ha. Nah, ha itu letaknya di mana? Ha itu letaknya di tenggorokan bagian tengah. Tadi kalau hamzah bagian bawah, kalau ha bagian tengah. Selanjutnya yang ketiga adalah huruf kho. Kho itu adalah sama huruf tenggorokan juga. Dia letaknya atau makhrajnya itu berada di tenggorokan bagian atas. Nah, jadi ada bawah tadi hamzah, terus yang tengah itu ha. Nah, yang ketiga itu yang di atas itu adalah kho. Nah, terus yang tiga lagi di mana? Nah, kan baru 3 ya tadi ya. Semuanya ada 6. Hamzah, ha, kho, masih ada 3 lagi. Yang 3 lagi itu adalah yang keempat berarti ain. Gitu ya. Ain. Ain itu letaknya di mana? Ain itu letaknya sama seperti huruf ha. Berarti ada di mana tadi? Ada di tengah ya. Huruf ha di tengah. Ha dengan a. Ha, a. Gitu ya. Hurufnya di tengah tenggorokan. Selanjutnya adalah ghain. Huruf ghain. Berarti yang kelima. Yang kelima adalah huruf ghain. Di mana letaknya huruf ghain? Nah, letak huruf ghain itu berada sama seperti huruf kha. Huruf kha berarti ada di tenggorokan bagian atas. Di sini. Kha, gha, kha, gha. Nah, ini ada di sini semuanya. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah huruf H. H itu letaknya sama seperti huruf Hamzah. Di mana dia? Di tenggorokan bagian bawah. Jadi huruf H itu bukan di dada ya. H bunyinya dari dada. H, bukan. Tapi huruf H itu letaknya di tenggorokan bagian bawah. H, H, A, H, H, A, H. Jika disusun berdasarkan makhraj hurufnya, gitu ya, maka huruf idhar itu hamzah h, di sini. Hamzah h satu makhraj, terus ain h, ain h ada di tenggorokan bagian tengah, dua-duanya, dan yang ketiga adalah ghain kha, ghain kha. Jadi ada di tenggorokan bagian atas. Nah itu ya. Jadi kenapa disebut idhar haki? Karena memang huruf-huruf idharnya itu adalah huruf-huruf tenggorokan yang dibagi menjadi 3 tempat. Yaitu tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas. Nah, seperti itu. Nah, untuk nun sukun atau tanwin, jika bertemu dengan ke-6 huruf ini, huruf idhar ini ya, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka berbunyi atau bunyinya itu jelas gitu ya. Apa yang bunyi jelas? Yang berbunyi jelas itu adalah nun sukunnya atau tanwinnya. Ya. Seperti apa? Nah, seperti ini contohnya yang di bawah sini ya. Nah, coba kita baca saja.
nun sukun atau tanwin bertemu hamzah, maka bunyinya man ana, man ana. Tidak juga dibaca man ana, man ana, bukan seperti itu. Kalau seperti itu namanya terhenti di tengah-tengah gitu ya. Man ana, bukan seperti itu. Karena nun tersendiri punya sifat gunnah gitu ya, dan juga sifat, nanti sifat-sifatnya ada, salah satunya adalah sifat tawasud ya. Nah, tawasud bainiyah apa itu nanti insya Allah kita akan bahas di lain waktu ya. Nah, jadi agak sedikit mengalir gitu ya. Nah, maka bunyinya man ana, tidak man ana. Ulangi lagi ya, hamzah atau tanwin bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, maka bunyinya man ana, man ana. Nah, bagaimana jika tanwin bertemu dengan hamzah? Maka bunyinya sama persis ya. Ghasikin idza waqaba, ghasikin idza waqaba. Nah, bunyinya seperti itu. Tidak berbunyi seperti ini. Biasanya ada yang kesalahan bunyinya seperti ini. Ghasikin, ghasikin idza waqaba. Jadi ada pantulan ne, nah gitu ya. Setelah tanwin atau nun sukun, biasanya kadang seperti itu. Mana ana, mana ana. Nah itu tidak tepat ya, teman-teman sekalian. Karena kenapa? Karena nun sukun itu bukan huruf mantul atau bukan huruf qalqalah gitu ya. Maka tidak boleh ada pantulan. Nah seperti itu. Kita ulangi. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, maka bunyinya harus jelas nunnya atau tanwinnya. Ya, contohnya man ana ghasikin idza waqaba. Nah, seperti itu. Terus bagaimana jika nun sukun bertemu dengan huruf ha? Sama saja teman-teman sekalian ya. Sama saja. Dibacanya jelas. Yanhituna, yanhituna. Ha ha ha, hurufnya ada di tenggorokan bagian tengah. Ha ha, maka yanhituna, tidak dibaca yanhituna, juga tidak dibaca yanhituna. Nah, seperti itu. Ya, memang ketika di awal-awal belajar biasanya kadang ada pantulan yan gitu ya. Ada ne-nya, atau supaya hilang biasanya, supaya hilang pantulannya kadang ditahan sebentar. Yan itu, nah jadi seakan-akan berhenti sejenak gitu ya. Nah, biasanya dalam bahasa Quran itu namanya berhenti sejenak, tidak bernapas, itu ada istilah saktah gitu ya. Maka jangan sampai terputus atau berhenti. Jadi seperti apa? Bunyikan dengan bunyian yang tidak mantul ataupun tidak tertahan. Yanhituna, nah seperti itu ya. Tanwinnya alimun hakimun, alimun hakimun. Nah biasanya seperti itu ya. Saya sering temukan ketika saya mengajar gitu ya. Nah itu biasanya terjadi di anak-anak itu. Alimun, sama juga mantul. Alimun hakimun. Nah kadang-kadang tidak sadar gitu mengucapkannya ya. Nah seperti itu. Jadi tidak boleh mantul. Alimun hakimun. Nah itu huruf ha. Ha itu letaknya di sini, maka bunyinya harus tipis ya. Ha ha ha. Ha ha. Yanhituna. Alimun hakimun. Nah, seperti itu. Selanjutnya huruf kha. Ya, huruf kha. Bunyinya masih sama. Kha letaknya di tenggorokan bagian atas. Ya. Bunyinya contohnya seperti ini. Min khaufin, min khaufin. Jadi harus selain nunnya terdengar jelas,
Kha itu seperti kita mirip-mirip kayak orang yang apa namanya berdengkur gitu ya. Min khaufin khu. Nah itu. Min khaufin. Nah, letaknya di sini. Insyaallah ya. Kaum bapak-bapak nih, insyaallah harusnya sudah bisa ini, insyaallah. Mudah sekali huruf kha itu. Bagaimana dengan tanwinnya? Tanwinnya pun sama. Yauma idzin khasyi'atun. Yauma idzin khasyi'atun. Nah, ada biasanya di sini suka mantul juga nih. Yauma idzin khasyi'atun. Ya. Idin nah gitu. Jadi saking enaknya biasanya ya, teman-teman sekarang lupa gitu. Yauma idzin khasyi'atun gitu. Padahal tidak boleh mantul. Harusnya seperti apa? Yauma idzin khasyi'atun. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ya, sebelum melanjutkan huruf ain tadi kelupaan, supaya bagaimana kuncinya ini, kuncinya ketika kita membaca idhar ini di nun sukun atau tanwin ini tidak ada pantulan, tidak ada ne-nya. Pantulan itu yaitu dengan cara ketika kita mengucapkan huruf nun sukun, maka lidah kita itu menempel ke langit-langit bagian depan gitu ya. Nah, gitu. An ya, nempel di langit-langit bagian depan. An nah gitu. Tahan sedikit, jangan langsung diturunkan. Kalau kita langsung turunkan maka itu akan terjadi pantulan. Ya. Yang tadi misalkan yauma idzin, tempel dulu sebentar, tapi jangan kelamaan. Kalau kelamaan nanti jadi gunah gitu ya. Padahal tidak apa namanya? Tidak ada gunanya di sana gitu ya. Nah, ini hanya menempelkan sifatnya saja, sifat dari nunnya gitu ya. Yauma idzin khasyi'atun. Nah, itu ya, tadi kuncinya supaya tidak mantul di huruf nun sukun, yaitu dengan cara menempelkan ujung lidah kita ke langit-langit bagian atas. Ya, selanjutnya kita lanjutkan lagi ya ke huruf ain. Itu kuncinya ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Nah, contohnya an'amta. Nah, ini sering sekali ya, kita membaca Al-Fatihah. Sering sekali kita membaca surah Al-Fatihah, betul ya. Nah, ini kadang-kadang sering sekali ada pantulan di sini ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Biasanya kan seperti itu. Ini kedengarannya mah enak Ustaz ya. Padahal salah. Terdengarnya. Nah, seperti itu ya. Padahal tidak boleh ada pantulan karena huruf nun sukun itu bukan huruf qalqalah yang harus dipantulkan. Maka kuncinya tadi ya, kuncinya tahan sebentar ujung lidahnya di gigi di langit-langit bagian depan ya, dekat gusi. Nah, itu tahan sebentar saja. An'amta. Nah, gitu ya, supaya tidak mantul. Ada juga tadi ini sering kejadian ya. Kadang ada yang menyekat gitu ya. Siratal ladzina an'amta. Nah, itu terputus juga. Itu juga tidak tepat. Tidak boleh. Gitu. Yang tepat seperti tadi. An'amta. Nah, seperti itu ya. Nanti insya Allah di sesi akhir kita akan adakan sesi ini ya, mencoba insya Allah di sesi akhir ya. Kita selesaikan dulu. Selanjutnya di tanwinnya ya. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Nah, ini kalau teman-teman tidak hati-hati, ini juga akan muncul pantulan karena bertemu huruf ain gitu ya.
Sami'un a. Jadi dari sudah lidahnya itu ada di depan, gitu ya. Dia harus langsung over ke belakang. Huruf ain kan gitu ya. A gitu. Jadi kalau tidak teliti maka biasanya akan mantul di sini. Sami'un alimun gitu ya. Secara apa namanya tidak sengaja biasanya muncul bantulannya seperti itu. Maka harus hati-hati. Caranya sama seperti tadi ya. Sami'un alimun. Seperti itu. Huruf ghain selanjutnya masuk ke huruf ghain. Huruf ghain letaknya tadi ya ada di tenggorokan bagian atas ya. Gha sama seperti tadi. Kha. Nah, tapi ini lebih lembut. Gha ri ru al. Nah, gitu ya. Nanti ada beberapa juga apa namanya yang membaca huruf ghain sukun itu mantul ya. Ghairil magedu. Nah, itu jadi magedu gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Nanti insya Allah kita akan bahas terkait khusus huruf ghain di lain kesempatan ya. Kita sambil singgung-singgung sedikit ya. Huruf ghain. Bagaimana membacanya? Ya, sama seperti huruf-huruf yang lainnya. Min ghillin. Nah, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Min ghillin. Nah, ya. Selanjutnya tanwinnya. Nah, tanwinnya juga sama. Azizun ghafurun. Nah, jadi tahan sebentar, tahan sedikit. Azizun ghafurun. Tidak dibaca azizun ghafurun. Itu secara otomatis teman-teman sekalian ya. Jika kita membacanya terlalu cepat, nah itu secara otomatis akan muncul pantulannya. Aziz misalnya gini. Azizun ghafurun itu secara otomatis gitu ya. Karena memang sifat dari nun sukunnya itu memang harus ada tawasudnya gitu ya. Mengalir sedikit nah gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian. Huruf yang terakhir adalah huruf H. H tadi letaknya di tenggorokan bagian bawah ya. Tenggorokan bagian bawah bukan di dada gitu. Mungkin dulu gitu ya, saya pribadi dulu diberitahukan ketika masih anak-anak gitu ya. Saya ketika masih anak-anak, ketika di kampung itu diajarkan ha bunyinya dari dada sini. Ha nah, gitu ya. Padahal hurufnya bukan di dada gitu, tapi hurufnya di tenggorokan bagian bawah. Tapi indikasinya, nah ini indikasi atau terasa getarannya ada rasa getaran ke dada gitu ya. Ha, tapi bukan dari dada. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman terkait dengan makhraj dari huruf H. Cara membacanya sama karena masih sama-sama huruf idhar halqi. H. Min hadin. Nah, jadi yang membaca huruf H harus jelas. H, jangan setengah-setengah. Misalnya gini, min hadin. Nah, itu kalau setengah-setengah itu bisa jadi masuk ke huruf H gitu ya. H gitu. Karena H itu ada di atasnya sedikit ya. Tadi H ada di sini, H. Kalau H ada di sini, di tenggorokan bagian tengah. H. Nah, gitu. Maka harus teliti kita, harus jeli gitu ya. Kita bisa menempatkan hurufnya di tempatnya gitu. Kita ulangi huruf H. Min hadin. Nah, itu tanwinnya. Itu nun sukunnya, mohon maaf. Nah, sekarang tanwinnya sama. Jurufin harin. Nah, gitu. Fa ya. Nah, ini juga fenomena ya huruf fa ini. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak bisa mengucapkan huruf fa gitu ya. Fa ada yang bisa mengucapkannya huruf pa. Nah, gitu ya. Siapakah itu? Ya, siapa saja ya. Nah, ada yang seperti itu ya. Jadi harus dilatih. Fa. Nah, itu. Nah, kalau fa itu sedikit singgung huruf fa ya. Fa itu letaknya di sini.
ujung dari gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Fa, nah itu. Fa, nah, bukan bibir dengan bibir. Pa, nah itu. Kalau bibir dengan bibir itu jadi pa, nah itu ya. Nah itu. Jadi sangat penting sekali teman-teman ya. Sangat penting sekali kita mempelajari makhraj itu sangat penting. Ya. Nah, nanti kalau sudah paham tentang makhraj, ditambahlah nanti dengan sifatnya. Karena ternyata tadi ya teman-teman, contohnya tadi ada huruf yang sama gitu ya, sama tempatnya tapi beda pengucapannya karena sifatnya juga berbeda. Gitu ya. Kayak tadi huruf kho dengan gho itu sama tempatnya tapi pengucapannya berbeda gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu terkait tentang idhar halki. Nah, setelah kita di sini sampai jam 9 ya. Ada waktu 15 menit. Nah, 15 menit lagi bagi teman-teman ya sekalian yang bergabung yang mau ya silakan untuk mencoba. Kita beri waktu jika ada yang mau mencoba untuk melafalkan dari bacaan huruf idhar halki. Ya, masih banyak teman-teman ya nanti pembahasan kita. Insya Allah, jika tidak ada, coba kita akan lanjutkan ke idgham bigunnah. Ya, nah itu idhar halki tadi ya. Idhar halki itu kita review dulu. Idhar halki itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu ya salah satu huruf hamzah ha, ya, hamzah ha, hamzah ha, hamzah ha, kho, ain, ghain, ha. Nah, gitu ya. Hamzah ha, kho, ain, ghain, ha. Atau jika disusun berdasarkan makhrajnya adalah hamzah ha, ain, ha, ghain, kho. Seperti itu. Nah, baik, ada yang mau mencoba? Jika ada, dipersilahkan. Kita sama-sama belajar. Assalamualaikum Ustaz. Boleh mencoba? Waalaikumsalam. Ini dari nah sebutkan nama ya, sebutkan nama dan kotanya nih di mana gitu ya. Iya. Saya Hairul. Hairul. Iya. Kota asalnya dari Bogor, tapi sekarang lagi di Korea. Ya, salam kenal ya. Iya Pak. Ustaz Hairul ya. Wah, belum Ustaz. Amin ya, nanti mungkin ya, insya Allah, amin. Insya Allah ya. Mangga dipersilahkan untuk pelafalan dari idhar halki. Idhar halki yang dari hamzah. Ya. Man amana ghasiqin iza waqaba. Coba diulang sekali lagi huruf hamzah dari hamzah. Man amana ghasiqin iza waqaba. Nah, terus? Kayaknya mesti berhenti tadi ya, ghasiqinnya itu ya. Ghasiqin iza waqaba. Nah, terus selanjutnya. Coba. Yanhituna. Ini huruf apa? Ha ya? Ha. Coba. Ha itu tadi letaknya di mana ya? Di tenggorokan bagian tengah atas tengah ya. Tengah. Baik, satu-satu dulu ya. Insya Allah masih ada waktu, satu-satu dulu ya. Pak Hairul dulu, Pak Hairul. Ya. Yanhituna alimun. Ha tenggorokan bagian tengah. Bagian tengah. Ya. Yanhituna
Alimun hakimun. Nah, itu masih mantul. Alimun Oh hakimun. iya. Nah, itu masih terdengar. Alimun hakimun. Nah, nanti saya fokus ke huruf izharnya ya. Nanti karena ada khusus pembahasan terkait dengan mad tabi'i panjangnya gitu ya. Oh iya. Insyaallah saya pada kesempatan kali ini difokuskan dulu ke izharnya. Izharnya. Baik, satu lagi. Kho-nya satu lagi. Oh, ya. Min khaufin yauma izin khasyi'atun. Nah, coba sekali lagi, masih mantul-mantul. Min khaufin yauma. Min, sekali lagi. Min khaufin, tahan sedikit. Min khaufin, coba. Min khaufin. Tapi jangan kelama. Ya, sebentar. Sebentar aja. Min khaufin, min khaufin, coba. Min khaufin. Masih mantul. Min, masih. Susah ya. Coba sekali lagi. Insya Allah bisa ya. Iya, iya. Min khaufin. Apa? Min khaufin. Min khaufin. Min khaufin. Coba yang tanwinnya. Yauma izin khasyi'atun. Sekali lagi. Yauma izin khasyi'atun. Nah, gitu ya. Ternyata masih ada mantul. Perlu mantulannya. dilatih ya. Ya, Ustaz. Baik. Cukup dulu 3 huruf ya. Ya. Cukup dulu 3 huruf, nanti bisa sambil dilatih. Yang penting kuncinya tadi ya, menghilangkan mantulnya itu adalah dengan cara menempelkan ujung lidah kita dengan langit-langit bagian atas. Langit-langit bagian depan, gitu ya. Itu. An gitu ya. Nah, seperti itu ya. Baik. Selanjutnya tadi siapa yang mau tadi, Pak Asep ya? Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih Pak Asep? Dari Bogor, Pabuaran Bogor, Ustaz. Ya. Perkenalkan Ustaz. Tetangga kita Pabuaran Bogor. Oh iya. Ya, Pabuaran. Huruf Ain ya. Ain ya? Huruf Ya, Ain, Ustaz. Ain. Nah, Ain. Sebelumnya huruf Ain itu letaknya di mana? Ain. Letaknya di mana? Di tengah tenggorokan. Ain. Tenggorokan bagian tengah ya. Bagian tengah ya. Mangga. Amta sami'un. Ulangnya sekali lagi. Amta. Coba sekali lagi. Amta. Terus? Sami'un alimun. Nah, ulangi. Sami'un dari alimun. Nah, itu tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Sami'un alimun. Nah, tidak dibagi 2. Oh iya. Sami'un alimun. Nah, masih terputus sedikit, Pak. Iya. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Nah, lebih baik seperti itu gitu ya. Yeah. Coba ghainnya, mau dengar huruf ghainnya. Min gilin. Nah, huruf ghain letaknya tadi di mana? Ghain di bawah tenggorokan ya? Di bawah. Ghain. Di bawah tenggorokan dada tuh. Iya. Tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah, tenggorokan. Iya. Tenggorokan bagian atas, Pak. Oh, bagian atas ya.
Yang bawah itu adalah huruf hamzah, hamzah. Nah, kalau Hamzah sama ha ya. ini sama seperti huruf kho. Kho dengan ghain itu ada di tenggorokan bagian atas. Nah, ya. Maka pengucapannya gho. Nah, coba sekali lagi dibaca. Min ghalin. Ghalin apa ghilin? Ya. Ghalin apa ghilin? Gilin. Min gilin. Ghilin, jangan tertukar. Ya. Sekali lagi, min ghilin. Coba. Min gilin. Nah, itu terputus. Azijun. Min. Sebentar. Min Semangat sekali gilin. ini. Ya. Masih mantul. Min itu masih mantul. Tahan sedikit. Min. Coba. Min ghilin. Coba. Min gilin. Masih mantul. Jangan terburu-buru. Ya. Ya. Min ghilin. Coba. Min gilin. Itu tidak mantul tapi ghainnya kurang kena, Pak. Ya, nggak apa-apa, kita sambil sambil latihan, Pak ya. Ya. Baik, ya. selanjutnya. Azijun ghafurun. Azi. Azizun ghafurun. Sekali lagi. Zai itu seperti huruf Z. Azizun ghafurun. Coba. Azizun ghafurun. Nah. Baik, sudah makin bagus nih, Pak. Ya, Selanjutnya. Alhamdulillah. Min hadin. Ha. Min hadin. Dulu, Ya. Letaknya dulu di mana? Di bawah ya. Letak hurufnya di mana? Di bawah mana, Pak? Di bawah meja nih ya. Bawah. Tenggorokan bagian bawah. Nah, betul, tenggorokan bagian bawah. Nanti kalau disebut di bawah ya betul, di tenggorokan bagian bawah. Iya. Enggak coba mau dengar bacanya. Min hadin. Sekali lagi. Min hadin. Masih mantul tuh. Min masih terdengar. Min hadin. Masih ada, ternyata masih ada pantulan. Ya ada ya, Ustaz. Coba sekali lagi. Iya. Masih perasaan nggak ada, Pak ya. Iya. Kita tidak mengedepankan perasaan. Iya. Ya, sekali lagi gini. Tahan sedikit ya. Tahan sedikit, tidak terlalu lama di nun sukunnya. Min hadin. Jadi ada n-nya itu masih mengalir. Min hadin. Coba. Min hadin. Nah. Coba dilanjutkan. Jurufin harin. Hati-hati, ru-nya tidak panjang. Ya. Jurufin harin. Nah, jadi mantul malah, Pak. Jadi mantul ya. Pinnya jadi mantul. Ya. Saya lagi, Pak. Jurufin harin. Tidak diputus ru-nya. Jurufin harin. Jurufin harin. Nah, seperti itu, Pak. Jadi n-nya itu masih ada, terus mengalir. Ya? Nah, itu ya. Tapi tidak lama-lama ya. Jadi jangan sampai membacanya gini. Jurufin itu kelamaan gitu. Iya. Sebentar saja. Seperti tadi. Aja. Ya, yang terakhir itu sudah bagus yang terakhir, Pak. Alhamdulillah, Ustaz. Pemula ini, Ustaz, maklum. Sama-sama kita ya, sama-sama kita belajar bersama-sama. Belajar, Ustaz, ya. Baik, syukran Ustaz Asep ya, alhamdulillah. Ya, syukran Ustaz, alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah.
Ya baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa gitu ya. Al-Qur'an itu jika memang kita belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas, memang waktu tuh tak terasa gitu. Tahu-tahu 1 jam itu ternyata sudah berlalu. Ya, maka dari itu teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita cukupkan dulu untuk bab sukun atau tanwin ini. Kita hanya di kesempatan malam hari ini hanya mampu untuk membahas tentang izhar halqi. Insya Allah di kesempatan lainnya kita akan masih membahas nun sukun atau tanwin, ya, tentang bab nun sukun atau tanwin yang yang 4 lagi ya, ada idgham biguna, idgham bilaguna, ada iklab dan ada ikhfa hakiki. Nah ini yang insya Allah di pertemuan selanjutnya jika memang Allah mengizinkan dan umur kita masih panjang, sehat walafiat, insya Allah kita akan bertemu kembali. Amin. Baik, Ustaz. sahabat sekalian, kita cukupkan dulu tahsin kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.